yang ke-7 itu kesimpulan, dan yang ke-8 yaitu foto bersama. Jadi acara tanya jawab kita sepakati saja berapa pertanyaan lagi Pak? Sepakati saja 3 lagi ya? 3 pertanyaan lagi, terus kita langsung ke acara kesimpulan. Maka pertanyaan saja untuk yang mau bertanya, mohon mengacungkan tangan, menyebutkan nama sama alamat dulu ya. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhtar Haja, pengurus Forum CTOB BPD Subang Utara dari Desa Argasari. Dari berbagai pemaparan yang sudah disampaikan, intinya mah ada 2. Yang pertama, kita pengen secepatnya bahwa SKB itu ditandatangani baik oleh Bupati maupun oleh Ketua Dewan. Itu inti daripada yang sudah disampaikan oleh pertanyaan yang masuk pada hari ini. Kemudian yang kedua, kita butuh sosok pemimpin orang Papua. Itu kan inti daripada yang sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan semua. Perlu dipahami oleh bapak-bapak sekalian, ibu, bahwa kita sepakat kalau sampai sebelum puasa SKB tidak ditandatangani, maka kita sepakat untuk demo ke DPRD Subang. Siap? Itu kesepakatan kita. Perlu dipahami juga, bukan berarti begitu keluar SKB besok atau lusa Subang Utara Mekah. Bukan seperti itu, karena itu butuh waktu dan proses yang masih panjang. Makanya momen pilkada 2024 kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kita dorong putra Pantura menjadi calon bupati atau wakil bupati Kabupaten Subang. Kita harus berjuang bagaimana agar pemimpin Subang harus orang Pantura. Itu yang menjadi keinginan kita bersama. Tanpa itu mustahil kita bisa menang. Karena prosesnya masih lama, Pak. Masih lama. Tapi insya Allah kalau pemimpinnya orang Pantura, pemenangan Subang Utara akan lebih mudah jalan. Itu saja. Makanya saya sekali lagi secara pribadi, secara organisasi, dari forum CTOB Subang Utara, dari forum DPD Kecamatan sampai para ketua BPD Desa, memohon dengan sangat kepada Bapak Haji Lili Rusnami untuk bersedia menjadi calon bupati atau wakil bupati Kabupaten Subang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mukhtar dari Sukasari, Kecamatan Sukasari. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi dari Desa Wetan, sekaligus mewakili forum Kecamatan Luhur. Begini Pak, setelah menikmati apa yang telah disampaikan oleh narasumber dan usulan dari rekan-rekan, pada intinya kami dari Luhur Pulau sepakat setuju untuk apa yang disampaikan tadi. Namun
ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, bahkan apa yang mau saya tanyakan ini semuanya sudah terjawab oleh bapak-bapak narasumber. Yang ingin saya tanyakan yaitu kapan waktunya untuk mengadakan aksi dan apakah melibatkan anggota yang lain itu, apa cukup dengan ketua saja atau dengan ketua-ketua dengan anggota BPD yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi menanyakan tentang waktu aksi kapan, dan yang kedua apakah cukup ketua saja atau anggotanya saja. Jadi dijawab satu lagi. Ya. Bapak, Bapak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Aditya, perwakilan dari anggota BPD di sini. Saya bukan orang tua atau seorang baru masuk, tapi saya antusias sekali dengan perjuangan bapak-bapak untuk mematahkan Subang. Memang sudah waktunya dan sudah memenuhi kriteria untuk dibuka. Saya harus dari bicara dari bicara tahun juga mungkin sudah dibicara. Jadi seperti ini Pak, sebelum kalau yang saya hadir di sini mungkin semua sudah satu persepsi kan, tidak akan ada pengkhianat, tidak akan ada penjilat. Insyaallah ini yang hadir di sini tidak akan ada pengkhianat atau penjilat. Tetapi pengalaman saya di birokrasi Pak, terutama di kebencanaan, di partai, saya pernah di partai. Nah banyak sekali para penjilat, para pengkhianat di partai hari ini. Tidak semua, tidak banyak tetapi tidak semua. Jadi saya mohon bapak-bapak jangan sampai perjuangan kita disusupi oleh para pengkhianat, para penjilat. Kami yakin di dalam mengusung maksud yang mulia ini tidak sedikit orang yang mengambil keuntungan pribadi. Mudah-mudahan tidak ada, dan saya sebagai BPD juga alhamdulillah walaupun jarang mengikuti rapat, tetapi saya selalu bersosialisasi, apalagi ketika terjadi bencana. Bencana ada di dalam kita, tapi kebanyakan banyak pesta orang lain. Karena mungkin pendapat saya, para pejabat kebencanaan ini semua ada di bencana. Amin. Itu rasa umum lah. Saya habis dari 2006 di tanggalan kalau biasanya bencana. Jadi saya mohon sama bapak-bapak semua, saya mohon sekali selektif memilih nanti para pejuang ini. Mungkin bapak-bapak ini tahu mana penjilat, mana pengkhianat, kasih tahu. Yang seperti itu kasih usah toleransi lagi, langsung aja. Itu saja mungkin dari saya Pak, selektiflah memilih perjuangan kita ini jangan sampai disusupi pengkhianat dan penjilat. Itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Tiga. Sudah lagi ya. Sementara tiga saya kembalikan ke narasumber. Mau siapa dulu yang menjawab? Pak Diri dulu. Terima kasih teman-teman. Saya lupa tadi Bapak BPD. Ternyata ada senior saya nih. Bilang anak atas kan. Ini mantan kepala desa. Tapi sadar dari sadarnya akhirnya betul-betul sadar. Kurang ini senior saya juga. Apa yang disampaikan oleh teman-teman semua sudah saya sampaikan tentang kesiapan saya. Kemudian yang kedua di wilayah tadi kapan waktunya? Saya pengen secepatnya loh. Saya tipe orang yang tidak suka menunda-nunda gitu. Jadi akhirnya ngomong seminggu kemudian kita laksanakan.
Ya, itu misalkan hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini ada pengurus blok, kita dulu semua pengurus bloknya. Kalau menurut pendapat kami ya, kita kirim surat untuk melakukan aksi dengan tuntutan yang kita sampaikan tadi. Kalau kita menunda lagi, bahwa pokok Pak, tadi kan jangan ada pengkhianat, pasti Pak. Dalam proses perjuangan, kamu kalau pengkhianat terangin, pasti ada yang terjadi. Nah sehingga saya pengen ini secepatnya panitia nanti PKS dan ketua BPD ini kirim surat hari Senin tanggal 20. Isi suratnya terus kamu menanyakan kapan ini bisa dilaksanakan paripurna tentang COB, tapi berdasar segera ditekan, segera disahkannya, segera dibuatkannya SKB. Ya, jadi kita nggak usah menunda-nunda nanti sebelum puasa segala macam dilakukan Pak. Ya, kurangnya itu pikirannya apa kalau pikir gitu. Saya memang bohongan. Nah harapan saya hari Senin itu sudah kirim surat. Di surat itu isinya adalah mendesak DPRD dan pemerintah walaupun pemerintah itu sudah siap untuk menandatangani SKB. Nah nanti saya berpikir bahwa kalau semua 104 desa ini solid kali 9 orang tiap desa dari 2 orang sewaktu DPRD di Bupati itu, lalu kurang 40 ada lagi begitu apa saya tetap rekrut para kepala desa untuk sama-sama berjuang gitu. Jadi ulang-ulang berjuang ya kami nanti kalau dari mengumpul lagi. Nah mereka pun akan saya ajak. Saya yakinlah para ketua BPD bisa ngobrol dengan kepala desa masing-masing. Sampaikan saran saya, ayo kita berjuang untuk bareng-bareng mensukseskan tentang negara ini. Itu banyak. Sekali lagi saya mohon ke pengurus PKS dan BPD ini segera dibuatkan surat. Oh, bukan audiensi lagi lah gitu. Dan segera berdesak-desakannya di paripurnaannya SKB itu agar sesegera mungkin ini bisa melakukan ke jenjang yang lebih tinggi di provinsi. Sekali lagi terkait tadi persoalan ada pengkhianat dan segala macam dalam sebuah perjuangan yang ayatnya ada. Ya. Tapi sekali lagi, walaupun tadi teman-teman terima kasih dari BPD sudah menyampaikan tentang kesiapan saya dan saya sudah diusia. Sekali lagi, saya hanya orang yang mengikuti alur. Saya pernah berekspektasi tinggi yang di Bupati yang itu. Dan saya pengen masyarakat Papua ini sejahtera itu aja. Saya sampai kali ini mengalami operasi TKPM Patiban itu pernah kali mau saya beberapa kali sampai hari ini saya 10 tahun Pak. Bayangkan saya berharap saya tuh pernah tadi memberikan nama Pak. Tuh ayah jebol, aku udah ngomong, ayah udah dicari tahu. Saya yang support anggaran ke Jakarta ke Medan di mana-mana Pak. Sana aja di TKPM yang jalan Pak Bung Karno di Patiban, bullshit tuh. Anggaran itu kurang gitu. Nah saya sekali lagi support dalam F2S ini, F2S dengan BPD ini untuk segera membuat surat selanjutnya kita tentukan. Tapi saya kembali lagi kepada teman-teman BPD semua, setujukah ini dibuat cepat? Tadi ada PLA-nya seperti apa, PMB-nya seperti apa kan gitu. PLA-nya kita mendesak misalkan gitu, mendesak surat kemarin, hari Senin nanti kita sama kirim surat surat pemerintah Kota Polres, isinya seperti apa, PMB-nya saya punya Pak. Di pemerintahan yang dilumpuhkan gampang. BPD jangan kalau misalkan dilumpuhkan pemerintahan selesai. Dan saya siap bawa ini terus biasa Pak, terus biasa. Jadi awal yang sejarah zaman Bupati Lengkap Abdiman dimusuhkan dengan ibu begini. Zaman Bupati Bu Imas tahu apa sih musuh itu dengan beliau. Zaman terima kumpul dari sore dan karena apa? Karena dia punya janji ke saya. Ayo bisa mengatakan aturan gitu. Maka saya yakin dan yakin
Haji Ruli Haji kan tidak ada, Haji kan anak-anak besar. Tapi yang ada DPRD dan maka perlu hubungan bapak-bapak. Tapi ini kurang ada DPRD kan gitu, kurang belakangan. Yang kita tanya berkaitan dengan lain, ya memang terbaik. Kurang mau biasa, demokrasi, gendong kurang DPRD. Itu Pak, siapa? Saya cukup bilang ada satu lagi dari ujung katanya paling ujung dusun desa dari Compreng, satu lagi untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Perkenalkan saya dari terima kasih dari terus terang saja dari Pak Haji Didi kami berkeringat dari tahun berapa mungkin dari Pak Haji Sudi ataupun Pak jadi ketua waktu mengucapkan terima kasih dari syukurnya subsidinya dan alhamdulillah Bapak Haji insya Allah ke depan mau mencalonkan kami siap insya Allah karena kami punya 9 orang dari desa dikali 8 desa berarti 70 orang itu saya pun banyak Pak asal nanti kita bergerak mengenai tadi masalah pemekaran dan kami ikut aja supaya gerget Pak. Saya juga tadi sempat ada yang teman saya ngomong BPD cina kudu ibadah malam masyarakat yang ada dirasa. Nah ini pun dirasa namanya. Kamu bisa mah sebelum bayar malam terlalu tuh atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pertanyaannya sudah dijawab tadi Pak Sudia. Jauh tidak perlu jawaban. Acaranya langsung saja acara yang terakhir yaitu kesimpulan Pak. Kesimpulan dari rapat. Ya, nanti kesimpulannya akan dibacakan oleh Bapak Sekjen yaitu Bapak-Bapak. Terakhir Sekjen untuk bersama Pak. Masih ada satu lagi. Satu lagi Pak. Tapi 2 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya KPD Ketua BPD Sobat Rakyat. Terima kasih sekali lagi kepada pengatur acara yang sudah memberikan waktu. Saya mungkin tidak ada tadi yang ada yang diusulkan dari rekan kita mengenai aksi yang akan kita lakukan. Apakah ketuanya saja atau kita membawa anggota? Mungkin di sini saya bisa mengusulkan kepada ketua forum COB dan kedua S. Saya kira kalau di situ semua anggota BPD kita diikat dalam aksi yang kita akan dilaksanakan ke DPRD Kabupaten Subang. Mungkin saya pribadi dari Desa Batangsari, saya tidak akan membebankan kepada COB dan P2S ataupun Pak Haji Didi. Saya akan membiayai sendirilah anggota yang akan saya bawa ke DPRD Kabupaten Subang. Itu ini buat penyemangat Pak ya. Jadi kita istilahnya gotong royong lah. Karena waktu itu kita sebelum ada rapat di sini, rapat di rumahnya Pak Haji Sudi, rapat di sekretariat, P4 itu Pak Haji, saya sudah mengusulkan bahwa ini harus dilaksanakan aksi. Betul Pak Ketua, saya mengusulkan seperti itu ya. Tetapi ini sekarang ada dimotori oleh Pak Haji Didi, saya alhamdulillah karena powernya, tenaganya mungkin kita agak ditambah dengan Haji. Terus yang kedua adalah saya secara pribadi dengan Pak Haji Didi itu
suka ya. Karena dari dulu semenjak kita remaja dan sampai dewasa juga dekat. Mungkin saya tidak akan berpikir panjang kalau Pak ini mencalonkan menjadi pejabat T1 atau T2. Kalau diusahakan T1 Pak tidak. Mungkin itu saya support 100%. Ya mungkin teman-teman juga yang ada di sini pasti akan support. Ya itu saja dari saya. Panjang dan lebarnya, apabila ada yang kesalahan dari kata-kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini sangat luar biasa. Mau membiayai sendiri, tidak usah biaya. Tepuk tangan Pak buat semangatnya dari Kecamatan Batang. Sukasari kan? Dari Sukasari ini sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi semangat buat kita semua. Sekarang kayaknya tidak perlu jawaban Pak ya, karena jawabannya sudah sama. Nanti teknisnya kita atur bareng-bareng ketika kita mau melakukan aksi. Langsung saja ke kesimpulan Bapak. Apa? Request. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan ini memang masalah honor yang sudah disampaikan kepada Pak Bupati soal rumahnya. Ini tindak lanjutnya sampai di mana? Yakin mungkin dari rekan-rekan sudah mengetahui Pak Bupati ini tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin bisa. Saya Gambir, ini honor karena dia wakil bendahara. Jadi kesimpulannya gini ya, tadi disampaikan pada dirinya dan rekan-rekan yang tadi sudah sampaikan luar biasa sekali ya terkait dengan apa yang tadi intinya support lah pada Haji Uli gitu kan. Nah, jadi apa namanya ini kebanggaan bagi kita semua seperti itu. Kambir ini kalau kaitan dengan masalah honor, memang kita sudah berupaya dari waktu kita ketemu dengan Pak Bupati, kita diundang Pak Bupati, ya bahkan Pak Bupati sendiri sampai kaget, gitu kan? Kalau honor kita ternyata disamakan dengan PLTDD, gitu, seperti itu lebihnya, beberapa ratus ribu kan gitu kan? Nah itu ternyata langsung telepon ke Pak Dadang waktu itu Pak Konsteldes, alhamdulillah, gitu kan? Intinya mudah-mudahan tahun ini bisa ada peningkatan seperti itu Pak ya. Tapi karena di tahun ini biasanya di awal tahun mah di rapel 3 bulan ya kita sabar. Ya mudah-mudahan mungkin kita akan terima yang seperti kemarin dulu kan seperti itu. Tapi insya Allah apapun itu karena waktu itu sudah ada di hasil dan segala macam. Bahwa insya Allah untuk ketua 1.100.000 kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk anggota atau wakil dan sekretaris itu 800.000. Terus para anggota 500.000 ya kita bertahap lah, minimal kita disetarakan diraku atau ya perangkat desa yang SK-nya kepala desa ya gajinya atau honornya luar biasa kan gitu kan. Kita yang SK-nya sama di SK oleh Pak Bupati ya sama-sama oleh kepala desa masa seperti itu kan gitu. Nah ini yang kita perjuangkan. Jadi intinya di samping kita terbentuknya forum BPDC Jombang terkait dengan pemakaran, kita juga ingin stand dengan beliau karena saya juga ada kata pribadi dengan Pak Bupati sendiri. Saya selalu menanyakan seperti itu, mudah-mudahan Pak, karena kami tidak diam, termasuk kita mengajukan kaitan dengan operasional mobil atau untuk mobilitas kami pun BPDC juga sudah ditata Bupati, tinggal nunggu nanti ya mudah-mudahan secepatnya seperti itu ya. Jadi intinya kami terus ya tidak tinggal diam, baik terkait pemekaran itu sendiri maupun terkait dengan kita sebagai fungsi BPD yang berfokus di masing-masing desa. Saya akan perjuangkan kesejahteraan teman-teman semua seperti itu. Ya, sudah jelas ya Pak. Jadi ya, insya Allah mudah-mudahan nanti saya tanyakan lagi ke Pak Sekda karena endingnya di Pak Sekda, gitu kan? Seperti itu. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi penjelasannya Pak masalah honor BPD. Mudah-mudahan tahun ini bisa cair Pak. Tepuk tangan Pak. Ada
Alhamdulillah juga Pak, sudah didatangkan katanya operasional ya. Alhamdulillah. Sudah tidak ada lagi ya, Perpres sudah, PNC sudah, langsung kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Forum DPD CDOB Subang Utara, Ketua Forum P2S Bapak Haji Lili dan perangkat dari pengurus CDOB Subang Utara, rekan-rekan dari P2S dan juga anggota DPD di wilayah calon daerah otonomi baru Subang Utara. Perkenalkanlah kami menyampaikan yang berhubungan dengan rapat koordinasi forum CDOB bersama Forum P2S dan Ketua PPD di wilayah kerja calon daerah otonomi baru Subang Utara. Pertama yang disampaikan oleh moderator Ketua Forum CDOB Subang Utara secara singkat sejauh mana terbitnya SKP dengan pasca keputusan Muskes yang dilaksanakan pemerintah daerah sebagai persyaratan dasar administrasi pemekaran daerah otonomi baru. Yang kedua, mengajak membangun semangat karya perjuangan seluruh elemen di wilayah CDOB Subang Utara konteks pemekaran Subang Utara. Yang kedua, arahan dan masukan dari Ketua Forum P2S Bapak Haji Dihartono SK. Pertama yang mendasari adalah dasar pemekaran adalah proses kepastian hukum yang diatur oleh Undang-Undang 23 2004. Upaya yang telah dilaksanakan sudah sampai ke tingkat pusat DPRD, DPR RI, DPD RI, serta Kemendagri. Kedua, pemekaran adalah konsensus politik termasuk moratorium adalah kepentingan politik kekuasaan yang tujuan mengurangi pembebanan budgeting APBN pemerintah tanda kutip bahwa itu didukung oleh manajemen semua level masyarakat khususnya di wilayah CDOB Subang Utara. Yang keempat, di Jawa Barat usulan pemekaran kurang lebih 17 kabupaten sebagai persiapan daerah otonomi baru. Pemekaran faktual, keuntungan khususnya pelayanan dan kesehatan masyarakat, sektor sosial, represi politik sebagai tonggak pulnya terus trust masyarakat. Keenam, proses terus berjalan sesuai sistem yang diatur oleh undang-undang. Persyaratan dasar pemekaran ada dua, yakni persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar administratif. Keputusan Muskes SKP DPRD bersama Bupati dan SKP DPRD Provinsi bersama Gubernur adalah persyaratan kewilayahan dari semua parameter yang sudah ada dan sudah dinyatakan fit. Dilematis perubahan penduduk yang terus dinamis dan berkembang, baik sosial, ekonomi, dan politik, sehingga SKP harus terbit sebagai bahan rujukan strategis usulan gubernur ke tingkat pemerintah pusat. 9. Batas wilayah calon daerah otonomi baru Subang Utara sudah jelas batas alam irigasi Tarum Timur, batas nama Kabupaten Subang Utara dan ibu kota adalah Ciasem. Subang Utara merupakan polling lembaga besar yaitu Forum P2S, Forum BPD, Forum Kepala Desa dan ormas pendukung lainnya sebagai agri pemekaran Subang Utara. Narasumber pemateri yang disampaikan oleh Bapak Haji Lili yang tadi berjudulnya menyongsong era pemekaran Subang Utara, yang hadir peserta rakor setuju pemekaran Subang Utara, pariwisata Pondok Bali di wilayah Subang Utara, Pantura kali ini sebagai tanda petik yaitu kurang yang bersatu. Pemekaran adalah perjuangan yang sungguh-sungguh. Kabupaten Subang adalah penyangga ibu kota yang progresnya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Yang selanjutnya, bagaimana Pemdes yang berkaitan dengan mendapatkan PHP. Pemekaran Subang Utara yaitu menyampaikan datang kita ke DPRD untuk penandatanganan SKP. Kedua, aksi demo ke DPRD Subang untuk Pantura lebih baik. Kesimpulan dari hasil rakor sepakat dan setuju. Suatu kata kunci pemekaran, dorong aksi SKB terbit. Yang terakhir, kesimpulan akhir adalah aksi demo ke DPRD Subang mendukung Bapak Haji Lili
Rusnali untuk diusung sebagai calon Bupati Subang periode 2024-2029. Yang terakhir berkaitan surat resmi untuk mendesak DPRD dan Bupati untuk menandatangani SKB dan terbit SKB surat pemberitahuan ke Polisi Polres, Demo dan selanjutnya. Itu sementara yang berkaitan dengan hasil rapat koordinasi antara Forum PPT dan P2S. Semoga catatan ini sebagai risalah rapat dan notulensi dapat berkenan dan dapat kita perlu jabat kembali. Terima kasih atas segala kekurangannya, respon dan perhatiannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara demi acara sudah selesai semua. Acara yang terakhir adalah nanti section foto bersama. Kami atas nama Forum DPD CDOB mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir di acara ini dari FP2KX. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Haji Lili yang sudah bersedia untuk menjadi dicalonkan menjadi bupati dari putusan Pantura. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.